Dulu tuh kalau nggak salah nenek saya pernah cerita kalau dia tuh ngepel. Itu bagus. Ya, ngepel ini jadi bagus katanya supaya terutama kalau sopan dong Pak, turut ini hamil. Kalau letak pantatnya di bawah, bokongnya di bawah, kepalanya Buatan di Korea. atas. Tuh. melintang. Enggak, kalau Lintang lain masalah lagi. Lintang itu lintang kepalanya di begini. samping. Iya. Ini mohon maaf Pak dokter ya, Kang Denny, Ya. ya nggak masalah posisi sungsang atau ngepelnya, tapi yang keterlaluan nenek Anda lah. Hah? Dan nenek-nenek Cerita masih nih. hamil juga. Ini cerita nenek saya. Oh. Nenek saya waktu hamil, dia itu rajin ngepel. Pak, nih saya lanjutkan sedikit. Ya, Saking penasarannya saya survei. 100 ibu-ibu hamil, tidak ada satupun yang suami. Itu, terus 100 ibu itu yang melahirkan, 75 ditunggu suaminya, yang 25 suaminya ditunggu. itu sama aja, Cah. Beda. Biarin Pak ya. Loh, Beda. Kalau ya kita jawab ya sekarang ya nih. Jawabannya begini. Ya. Kalau yang itu kan si istrinya lagi melahirkan, suaminya tuh Sudah emang ada di nungguin situ. di situ. Sudah ada di situ. Tapi kalau ditunggu Iya. suaminya, Iya. berarti suaminya tuh belum datang. Iya. Lagi ditungguin tuh Ya, suaminya. berarti beda kan? Beda. Beda. ya kan? Artinya Anda sudah Nanti kita mengakui tebak, bahwa Pak, ya. survei saya ini benar. Benar. Ya, Iya. betul. Kita Itu tebak poinnya. nanti ya, Pak. Pak Berarti Denny Anda udah lebih- hafal sekali kayaknya Pak Denny. Udah. Berarti Anda mulai pinter ini. Ya, alhamdulillah. Makanya, Boleh saya lanjutkan? silakan. Terus 100 suami yang istrinya melahirkan, di luar ini tadi saya tanya, ini suaminya yang saya Iya. survei. Yang disurvei. 100 suami yang istrinya melahirkan, 60 menunggu istrinya melahirkan, Ya. 30 menunggu anaknya lahir, yang 10 menunggu dokter yang membantu proses kelahiran. Beda Pak, beda. Beda Pak. Jelasin Pak bedanya Pak, gimana? dia Pak? kenapa sih Pak? Nggak tahu gua. Anda kenapa? Ya itu sama aja siapa Oh, beda? Beda. dong. Tanya Bapak, Kalau itu beda, bener. Tadi dia bilang beda, katanya iya udah mulai pintar. Saya kok beda, benar-benar beda. Loh memang ini beda kok. Coba jabarin. Loh, sekarang masa... Nggak bisa dia orang Kan ada yang dokter yang jadi suami, ada ya. Anda ini gimana sih? Bener, dia kan ada suami. Anda yang- paham nggak? Kalau nggak paham kumpul sini sama saya juga nggak paham. Dia nggak ngerti juga. Emang karena begini Pak, ini pesan saya terakhir. Iya. Ketika istri saya dulu hamil Pak, Duduk aja deh, saya capek ngomong nih. Lihat, coba lihat kelakuannya dia tuh. ketika istri saya dulu hamil, Hamil tuh gini nih. Ketika istri saya hamil, Cembung. Pak, Anda ini gimana tadi katanya suami hamil nggak mungkin, artinya kecil sekali kemungkinan masa saya. Kalau gini yang hamil saya dong. Ini kan istri saya kan di depan saya, istri saya hamil, kan gini Pak. Oh iya. Ngelesnya pinter ya. Ngelesnya pinter. Aduh. Kalau saya ngomong ketika istri saya hamil, ini berarti saya yang hamil. Iya, iya, Kan iya. ini istri saya di benar. depan, Iya, ketika iya, istri iya. saya hamil. Karena Oh. perut, Karena karena ini hamil perut dia di depan, istrinya kan di perutnya depan. ke sini. Berarti kita bisa gini dong Pak. Ya. Ketika istri saya hamil. Bisa kalau di bisa. samping. Berarti istrinya di samping Iya. kan? Boleh. Oh di belakang, di belakang. Ketika istri saya hamil. Bisa hamil. Terus apa? Jadi Pesennya kamu apa ngobrol sama tadi? Monas. Hah? Pesan istrinya apa? Udah Emang aja. harus saya buka ke Anda pesan pada istri? Oh. Lu Kan kirain gua ada harus. pesan gimana sih? Ini kita berbicara lagi mengenai istri hamil nih. Kita mau senam. Cipan ini salah satu yang pernah ngajar senam ya kalau nggak salah ya. Baik, jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomongin soal suami siaga, Senam. itu suami tidak hanya mendampingi pada saat istri lagi hamil, misalkan pas lagi ngidam, tapi juga pada saat istri melakukan Kok ngomongnya senam sembari hamil. pulang? Mau kemana? Mau ke depan, Pak. Oh, depannya. Mau ke depan. Jadi sebagai suami itu harus lebih mendampingi istri, terutama istri melakukan senam hamil. Seperti tadi Kang Denny udah bilang juga, kalau senam hamil itu sebenarnya gerakan-gerakan yang dilakukan itu memang untuk memperlancar
lahirnya. Proses persalinan. Nah, itu dia. Ya, Terutama nafasnya. Betul Nafas sekali. yang teratur. Karena bisa mata bisa kena ototnya ya kalau Oh. terlalu ngedennya. Nah. Ngerasain tuh. Makanya sekarang di sini saya akan membagi share tips secara gratis, terutama buat perempuan-perempuan di sini yang suatu saat nanti mungkin akan hamil. Ingat pelajaran hari ini, tapi saya butuh relawan. Akbar aja, Akbar. Suami kan? Gak Untuk bisa. suami. Saya butuh laki-laki yang seperti hamil. Calon toh. Oh, Bukan diri. Ya. Denny Pak. Denny. Masa? Enggak, karena sebenarnya ini kalau dilakukan dengan baik Perempuan juga dong. bisa menguruskan perut-perut laki-laki yang buncit. Komeng. Harus ada ceweknya dong. Kang Maman hamil di luar kandungan. Enggak, kalau Kang Maman itu adalah merupakan janin yang kebapaan ya. Baby ya kebapaan. Kapan lagi ya notulen kita ngeliat senam-senam ya. Ah. Ayo Kang Maman. Ayo Kang Maman. Ya. Enggak, tapi ini beneran loh. Buat pemirsa di rumah ini beneran, saya nggak Gimana? mengada-ngada. Ayo ini udah Wah, ngangkang nih. Bapak dari cara Bapak menggerakkan kayaknya udah pengalaman banget. Betul. Satu hal yang harus dilakukan oleh ibu hamil adalah pasti posisinya harus seperti ini. Karena Ngangkang. apa? Karena di sini terasa lebih lega Pak aliran Oh, udara. masa Pak. sih? Percaya. Ini beneran Pak. Hari ini saya bagiin gratis loh. Tarik nafas. Buang. Pertama untuk mengejan, Anda harus memiliki kaki-kaki yang kuat. Jadi kita akan melakukan Tarik nafas tuh jelas lewat hidung apa lewat mulut? Jelasin dong. ya tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Seperti itu. Kemudian setelah ambil kuda-kuda kaki dilebarkan 1 kali 8 di apa ya namanya ya, dijongkok-jongkokin seperti ini. 1 2 Contraction. contraction. Ini untuk contraction. Siap? Ya udah terasa kontraksi nih. Benar. Udah terasa nih bener. Kemudian diangkat kaki kanan secara Ah, ini bergantian. kepalanya udah mulai keluar nih. Belum. Oh belum. Siap, kaki kanan. 1 Ah. 2 Ini kayak 3. sumo kalau ini mah. Iya. Pak, tapi ini untuk melatih otot, Pak. 4. Bapak serius, Pak. Ya. Kemudian setelah selesai, Pak, Bapak nunduk. Nah, yang terakhir ini bisa Anda lakukan untuk bapak-bapak yang perut buncit. Nunduk, Tunduk. tepuk perutnya. Terus sambil ngomong, bikin malu, bikin malu, bikin malu. Bikin malu. Rot. Perut. Dia pengen ngecilin kepala, Bu. Ya Ini kan? udah selesai senamnya. Loh, enggak, maksudnya adalah untuk laki-laki dipelajari supaya apa? Kan Bisa kadang-kadang kalau mengajarkan ke suami, ke ke istri. istrinya Ya. pada saat istrinya melakukan senam, tolong dibantu karena kehamilan itu tanggung jawab suami dan istri. Jadi Iya. jangan mentang-mentang istri yang bakal ngelahirin, udah sana kamu senam hamil sendiri. Gak guna interupsi. Ngapain belajar laki-laki? Siapa yang saya mau ajarin di rumah juga? Ah, Lu dia tuh, kan lu tuh sendiri. gak merasakan banget pedihnya hati gue. Ah. Riko, Interupsi Pak. gak apa-apa siapa tahu nanti kamu yang hamil. Bapak. Karena ada Interupsi kemungkinan. Pak, itu salah Kariko sendiri. Orang hamil dinding rahimnya aja ada isinya. Dinding hatinya Kariko kenapa gak ada isinya? Waktunya Kang Maman. Silakan. Bagaimana jadi suami siaga tadi sudah dipaparkan Kang Denny. Beratnya proses kehamilan dan melahirkan sudah digambarkan semua narsum dan juga Dokter Boyke. Terima kasih dok. Sama-sama. Peristiwa melahirkan terjadi setiap hari. Sehingga banyak orang menganggapnya tidak lagi sebagai sebuah keistimewaan. Hanya dianggap sebagai sebuah ritual biasa. Tapi tahukah jumlah angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih sangat tinggi. Survei Demografi dan Kesehatan 2012 menunjukkan angka kematian ibu melahirkan 359 orang per 100.000 kelahiran. Jauh lebih tinggi dibanding tahun 2007 yang cuma 228 per 100.000 kelahiran hidup. Sebuah fakta miris yang makin menguatkan bahwa proses melahirkan ada sosok mulia yang berjuang di antara hidup dan mati demi kehadiran si buah hati. Ibunda namanya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika kelak anak yang dilahirkannya lapar dan dahaga, tangan ibu yang lembut menyuapi dan memberi minum. Ketika sang buah jiwa riang gembira, tangan ibu yang tengadah syukur memeluk erat dan dengan derayan air mata bahagia. Tatkala sang anak terisak apalagi mengeluarkan tangis, tangan ibulah
yang hangat sesegera mungkin mengusap air mata. Saat anak mandi, tangan ibu yang mengguyurkan air ke seluruh tubuh membersihkan segala kotoran di tubuh sang anak. Ketika anak diterpa masalah dan musibah, tangan ibulah yang langsung membelai dan mengusap punggung seraya berkata, "Bersabar anakku tersayang." Namun ketika ibu sudah renta dan diterpa rasa lapar, kerap tiada tangan dari anaknya yang menyuapi. Dengan tangan bergetar, ibu suapkan sendiri makanan ke mulutnya dengan linangan air mata. Saat bunda didera sakit, di mana tangan bunda? Di mana tangan anak yang bunda harapkan dapat merawatnya dan menutupi tubuhnya dengan selimut kehangatan? Tatkala ibu berpulang, nyawa terbang kembali ke pemiliknya dan jenazahnya hendak dimandikan, di mana tangan anak yang ibu harapkan untuk memandikan jenazahnya terakhir kali, seperti saat ia memandikan sang anak di waktu kecil. Sentuhan tangan ibu yang mengantarkan kita ke dunia, yang bisa membawa kita masuk ke surga, kerap kali kita lupa membalasnya meski ia tak pernah meminta. Teringat penggal puisi pendek Rini Intama, lupa pada warna senja yang sebentar lagi turun, suara ibu memanggilku hingga suara sesak berdahak. Lamat menghilang dalam pekat awan yang berserak, secangkir air mata panas tumpah menyiram hatiku. Malam, kutanya di mana ibu. Ayah berbisik, sudah di surga sore tadi, nak. Sebelum itu terjadi, karena itu pasti terjadi, sudahkah kamu menyapa ibumu malam ini? Sosok yang melahirkanmu, atau mencium keningnya dan mendoakannya? Selamat malam, ibu.